Pada abad ke-19, banyak pemikir dan filsuf yang terpengaruh oleh ajaran Stukisme dalam cara pandang mereka terhadap kehidupan. Di tengah perubahan sosial yang cepat dan kekacauan politik, ajaran ini memberikan suatu ketenangan batin dan pengertian tentang cara menghadapi dunia dengan lebih bijaksana. Di sebuah kota kecil di Eropa, seorang pemuda bernama Jonathan tinggal bersama keluarganya. Sejak kecil, ia dikenal sebagai pribadi yang sangat peka terhadap dunia sekitar. Kota tempat ia tinggal sedang dilanda gejolak politik dan ekonomi, di mana banyak orang berjuang untuk hidup, sementara yang lainnya berjuang untuk mendapatkan kekuasaan. Jonathan tumbuh dalam keluarga sederhana yang menganut prinsip-prinsip moral dan ketahanan. Ayahnya, seorang pria yang tidak banyak bicara tetapi penuh dengan kebijaksanaan, selalu mengajarkan prinsip dasar bahwa manusia tidak bisa mengendalikan semua peristiwa dalam hidup, tetapi mereka bisa mengendalikan reaksi mereka terhadap peristiwa tersebut. Suatu hari, setelah mendengar tentang filosofi Stukisme dari seorang teman yang baru saja kembali dari universitas di kota besar, Jonathan mulai membaca lebih dalam tentang ajaran tersebut. Ia menemukan bahwa Stukisme, yang diajarkan oleh filsuf seperti Epictetus dan Marcus Aurelius, mengajarkan tentang pentingnya menerima kenyataan dan berfokus pada apa yang dapat kita kendalikan, pikiran dan tindakan kita. Stukisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa menghindari penderitaan atau kesulitan dalam hidup, namun kita dapat memilih untuk tetap tenang dan rasional dalam menghadapinya. Jonathan merasa bahwa ajaran ini memberikan penghiburan di tengah ketidakpastian yang melanda. Ia mulai mengadopsi cara pandang tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Ia menghindari keinginan untuk mencari kebahagiaan dari faktor eksternal, seperti kekayaan atau status sosial. Sebaliknya, ia berfokus pada kebajikan dan mengendalikan emosinya. Suatu malam, saat mendengar kabar bahwa kota mereka akan dibanjiri oleh pasukan musuh yang mengancam akan menghancurkan rumah mereka, Jonathan teringat pada prinsip Stukisme. Tidak ada yang lebih berharga daripada ketenangan pikiran. Dengan tenang, ia membantu keluarganya untuk mempersiapkan diri, tetap waspada, namun tidak membiarkan ketakutan merasuki hatinya. Bagi Jonathan, filosofi Stukisme bukan sekadar teori, tetapi sebuah panduan hidup yang menuntunnya untuk tetap teguh dalam menghadapi kerasnya kehidupan abad 19 yang penuh dengan ketidakpastian dan perubahan. Melalui ajaran ini, ia belajar untuk menerima ketidakpastian dunia luar dan fokus pada ketenangan batin serta kebajikan yang dapat dia kendalikan dalam dirinya. Malam itu, setelah persiapan selesai, Jonathan duduk di depan api unggun di halaman belakang rumah bersama ayahnya. Mereka berdua menyaksikan langit yang mulai gelap, seolah mencerminkan ketidakpastian yang sedang mengancam kota mereka. Ayah Jonathan menatapnya dengan mata yang tenang, seolah sudah mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan. "Ayah, apakah kita akan selamat?" tanya Jonathan, suara penuh kecemasan meski ia berusaha menjaga ketenangannya. Ayahnya hanya tersenyum ringan, sambil mengangguk pelan. "Kita tidak bisa tahu apa yang akan terjadi, Jonathan. Namun, kita dapat memilih bagaimana kita menghadapi apa yang datang." Stukisme mengajarkan kita bahwa hidup ini penuh dengan hal-hal yang di luar kendali kita. Tapi apa yang bisa kita kontrol adalah sikap kita. Jonathan merenung mendalam. Kata-kata ayahnya seolah memberi kekuatan baru. Ia mulai menyadari bahwa meskipun dunia luar penuh dengan kekacauan, ia memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana ia merespons peristiwa-peristiwa tersebut. Dengan berpegang pada ajaran Stukisme, ia merasa seolah ada sebuah perisai batin yang membentengi hatinya. Pada pagi berikutnya, ketika pasukan musuh mulai mendekati kota, Jonathan dan keluarganya bergabung dengan penduduk lain yang bersembunyi di dalam gua-gua atau rumah-rumah yang terlindung. Banyak yang panik, beberapa berteriak, sementara yang lainnya mulai kehilangan harapan. Namun,
Jonathan tetap tenang. Ia berbicara dengan para tetangga, membantu mereka untuk tetap rasional dan fokus pada apa yang bisa mereka lakukan. Apa yang dapat kita kendalikan sekarang adalah bagaimana kita bertindak, bukan apa yang terjadi di luar kita, katanya, mengingatkan mereka akan prinsip-prinsip Stukisme yang kini menjadi pegangan hidupnya. Malam itu, meski kota mereka hancur, Jonathan merasa suatu kedamaian batin yang sulit dijelaskan. Ia melihat banyak orang yang tak berdaya, tetapi ia juga melihat semangat yang tidak padam, bahkan di tengah kegelapan. Mereka yang mampu tetap tenang dan menjaga rasio, bisa menemukan jalan keluar dari setiap masalah, meski keadaan sulit. Beberapa minggu kemudian, setelah badai berlalu dan kehidupan perlahan kembali pulih, Jonathan merasa bahwa dirinya telah melalui ujian besar. Ia tidak hanya belajar bagaimana menghadapi ancaman eksternal, tetapi juga bagaimana mengelola pikirannya, tetap sabar dan bijaksana meski di tengah kesulitan. Bagi Jonathan, Stukisme bukan hanya sebuah filosofi abstrak, tetapi sebuah alat untuk bertahan hidup dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Seiring berjalannya waktu, ia menjadi sosok yang dihormati di masyarakat, bukan karena kekayaannya atau posisinya, tetapi karena ketenangan dan kebijaksanaan yang ia tunjukkan dalam menghadapi hidup. Ia sering mengajarkan kepada anak-anak muda di desa itu, bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari apa yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita hidup dengan kebajikan, menerima apa yang tidak bisa kita ubah, dan mengendalikan apa yang ada dalam jangkauan kita. Jonathan semakin menyadari bahwa meskipun ia tak dapat menghindari segala penderitaan atau kesulitan hidup, Stukisme memberinya cara untuk hidup dengan lebih bermakna. Prinsip bahwa kita tidak perlu membiarkan dunia luar merusak ketenangan dalam hati, telah mengubahnya dari seorang pemuda yang dulu terombang-ambing oleh perasaan dan kejadian eksternal, menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih siap menghadapi apapun yang datang. Kisah Jonathan pun menjadi contoh nyata bagi orang-orang di sekitarnya, bahwa dalam dunia yang penuh ketidakpastian dan penderitaan, satu-satunya yang bisa memberi kita kedamaian adalah cara kita memandang dunia, dan bagaimana kita memilih untuk merespon setiap tantangan hidup dengan kebijaksanaan dan ketenangan. Tahun-tahun berlalu, dan meskipun ancaman dari luar kota mereka mereda, ketegangan sosial dan ekonomi tetap mengguncang banyak keluarga, termasuk keluarga Jonathan. Namun, berkat prinsip Stukisme yang ia pegang teguh, hidupnya tetap berada dalam jalur yang penuh kedamaian dan penerimaan. Setiap hari, ia melatih dirinya untuk tidak terlalu terikat pada hasil, tetapi lebih fokus pada usaha dan cara pandangnya terhadap segala sesuatu. Suatu hari, ketika Jonathan berjalan menuju pasar, ia bertemu dengan seorang pria tua yang duduk di pinggir jalan, tampak resah dan gelisah. Wajahnya penuh kerutan, dan matanya memancarkan keletihan. Jonathan merasa terdorong untuk mendekat. "Pak, apakah semuanya baik-baik saja?" tanya Jonathan dengan lembut. Pria tua itu menatapnya dengan mata yang sedikit kebingungan, lalu menghela napas panjang. "Anakku, dunia ini semakin sulit. Saya kehilangan pekerjaan, anak-anak saya kesulitan mencari makan, dan saya tidak tahu bagaimana lagi bisa bertahan. Saya merasa terpuruk." Jonathan duduk di sampingnya dan melihat dengan penuh empati. Ia tahu bahwa tidak ada kata-kata yang bisa menghapus kesulitan yang dialami pria itu. Namun, ia juga tahu bahwa dalam situasi seperti ini, yang paling dibutuhkan bukanlah belas kasihan yang berlebihan, melainkan sebuah perspektif yang berbeda, sebuah cara pandang yang lebih tenang. "Bapak, saya mengerti apa yang Bapak rasakan," kata Jonathan pelan. "Kadang, hidup memang terasa penuh dengan ujian. Tetapi, ada satu hal yang bisa kita kontrol, dan itu adalah bagaimana kita meresponnya. Saya pernah belajar bahwa hidup ini penuh dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita, kehilangan, penderitaan, atau bahkan kegagalan. Namun, apa yang kita bisa kendalikan adalah sikap kita terhadap semua itu.
Kita mungkin tidak bisa menghindari kesulitan, tapi kita bisa memilih untuk tetap bijaksana dalam menghadapi semuanya. Pria tua itu terdiam sejenak, lalu menatap Jonathan dengan wajah yang sedikit lebih tenang. Jadi, Anda mengatakan kita tidak boleh menyerah, meskipun dunia di sekitar kita seolah tidak berpihak? Benar, jawab Jonathan dengan keyakinan. Kita tidak perlu menyerah pada keadaan. Stukisme mengajarkan kita untuk melihat segala hal dengan cara yang lebih luas. Ketika kita menerima kenyataan, kita bisa berfokus pada tindakan yang bisa membawa kita lebih baik, tanpa dibebani oleh perasaan cemas atau marah yang tak ada habisnya. Jika kita tidak bisa mengubah situasi, kita bisa mengubah cara kita menghadapinya. Pria itu memandang Jonathan dengan rasa terima kasih yang tak terucapkan. Ia merasa seperti ada secercah harapan yang kembali muncul di dalam dirinya. Jonathan tahu bahwa kata-katanya tidak akan mengubah semuanya dalam sekejap, tetapi ia juga tahu bahwa dengan menunjukkan ketenangan dan kebijaksanaan, ia telah memberi contoh yang bisa membantu orang tersebut memulai perjalanan untuk menerima kenyataan dan menemukan ketenangan dalam dirinya. Seiring waktu, Jonathan terus mengajarkan prinsip-prinsip Stukisme di desa mereka. Ia menjadi seorang mentor bagi banyak orang yang merasa terjebak dalam ketidakpastian hidup. Meskipun dunia luar tetap penuh dengan perubahan, kemiskinan, dan penderitaan, Jonathan belajar bahwa tidak ada yang lebih penting daripada menjaga kedamaian batin, menghargai setiap momen, dan hidup sesuai dengan kebajikan. Namun, bukan hanya orang-orang di desa yang mulai merasakan pengaruh ajaran Stukisme dalam hidup mereka, tetapi juga Jonathan sendiri. Ia semakin yakin bahwa hidup bukan tentang mencapai tujuan tertentu atau memperoleh sesuatu yang bersifat material, melainkan tentang bagaimana menjalani hidup dengan penuh makna. Bagi Jonathan, kebahagiaan sejati berasal dari menerima ketidakpastian, menghargai apa yang dimiliki, dan tidak terlalu terikat pada hasil. Filosofi ini telah membentuk pandangannya terhadap dunia, dan kini, lebih dari sebelumnya, ia merasakan kedamaian yang lebih dalam, meski dunia di luar tampak terus bergejolak. Pada suatu malam yang tenang, saat Jonathan duduk di dekat api unggun, memandangi bintang-bintang yang bersinar di langit, ia merasa bahwa ia telah menemukan suatu bentuk kebijaksanaan yang lebih besar dari sekadar filsafat. Stukisme telah menjadi bagian dari dirinya, membimbingnya dalam setiap langkah hidup. Dan meskipun hidup terus membawa tantangan baru, ia merasa siap untuk menghadapinya, tidak hanya dengan kekuatan fisik, tetapi dengan kedamaian dan kebijaksanaan batin yang telah ia temukan sepanjang perjalanan hidupnya. Suatu sore, setelah bertahun-tahun hidup dengan prinsip-prinsip Stukisme, Jonathan mendapatkan kabar yang mengguncang jiwanya. Ayahnya yang selama ini menjadi panutan dan sumber kebijaksanaan baginya, jatuh sakit parah. Penyakit itu datang dengan cepat, dan meskipun mereka berusaha melakukan pengobatan, keadaan ayahnya semakin memburuk. Jonathan merasa hatinya terguncang, namun di sisi lain, ia merasa seperti dipanggil untuk menguji sejauh mana ajaran Stukisme yang telah ia pelajari dapat membantunya menghadapi kenyataan yang tak terelakkan ini. Dalam beberapa hari terakhir bersama ayahnya, Jonathan duduk di samping tempat tidurnya, merawatnya dengan penuh kasih sayang, sambil terus berbicara tentang kenangan indah yang mereka bagi. Ayahnya, meskipun tubuhnya semakin lemah, tetap menunjukkan ketenangan yang luar biasa, dan matanya masih memancarkan kebijaksanaan yang tak tergerus oleh usia. Pada suatu malam yang tenang, saat Jonathan memegang tangan ayahnya membuka mata dan berkata, "Jonathan, aku selalu bangga padamu. Kau telah tumbuh menjadi seorang pria yang bijaksana, yang tidak hanya mencari kekayaan atau kemuliaan dunia, tetapi yang mencari kebajikan dan kedamaian dalam segala hal." Jonathan menahan air mata. "Ayah, aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Aku tidak siap kehilanganmu." Ayahnya tersenyum lemah. "Anakku, kita semua akan pergi suatu saat nanti.
Tidak ada yang abadi di dunia ini. Yang penting adalah bagaimana kita menjalani hidup kita. Tidak ada yang lebih berharga dari hidup yang dijalani dengan integritas, dengan ketenangan dalam menghadapi segala ujian, dan dengan hati yang penuh kasih. Kata-kata itu seolah menjadi sebuah pesan terakhir dari ayahnya. Sebuah pesan yang mengingatkan Jonathan tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Bukan kekayaan atau pencapaian duniawi, tetapi kedamaian batin dan kebajikan dalam setiap tindakan. Beberapa hari setelah itu, ayah Jonathan meninggal dengan damai, meninggalkan dunia ini dengan ketenangan yang luar biasa. Jonathan merasakan kehilangan yang mendalam, tetapi ia juga merasa terberkati karena dapat menghabiskan waktu terakhir bersama ayahnya, belajar banyak tentang keteguhan hati dan penerimaan. Hari-hari setelah kematian ayahnya, Jonathan menjalani hidup dengan cara yang lebih bijaksana dan penuh rasa syukur. Meski hatinya masih berduka, ia memahami bahwa kehilangan adalah bagian dari siklus kehidupan, dan bahwa itu adalah sesuatu yang tak bisa dihindari. Tetapi, dengan ajaran Stukisme, ia tahu bahwa ia dapat memilih bagaimana ia merespons kehilangan tersebut. Bukannya terperangkap dalam kesedihan yang mendalam atau rasa penyesalan, ia memutuskan untuk menghormati kenangan ayahnya dengan meneruskan ajaran yang telah diberikan kepadanya. Jonathan melanjutkan hidupnya dengan tekad untuk berbagi kebijaksanaan yang telah ia pelajari dengan lebih banyak orang. Ia mengajarkan kepada mereka bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada keadaan luar, tetapi pada kemampuan untuk menerima segala sesuatu sebagaimana adanya, untuk mengendalikan pikiran dan perasaan kita, dan untuk hidup dengan kebajikan meskipun dunia sekitar seringkali penuh dengan ketidakpastian. Pada usia yang lebih tua, Jonathan duduk di bangku depan rumahnya, mengingat kembali perjalanan hidupnya yang penuh dengan ujian dan pelajaran berharga. Ia tersenyum sendiri, merasa damai dalam hatinya. Dunia telah berubah banyak, tetapi Stukisme tetap menjadi pelita yang menerangi jalannya. Meski banyak hal yang tidak dapat ia kendalikan, kehilangan, penderitaan, atau kegagalan, Jonathan telah belajar untuk tidak membiarkan hal-hal tersebut merusak kedamaian dalam dirinya. Sampai akhirnya, saat waktunya tiba, Jonathan meninggal dengan cara yang sama seperti ayahnya, dengan tenang dan damai. Orang-orang yang mengenalnya mengenang dia bukan hanya sebagai seseorang yang bijaksana, tetapi juga sebagai sosok yang memberi ketenangan dan inspirasi kepada banyak orang. Warisan kebijaksanaannya tetap hidup dalam setiap orang yang pernah bertemu dengannya, yang menyadari bahwa dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita kontrol adalah cara kita memilih untuk meresponsnya, dengan ketenangan, kebajikan, dan penerimaan yang penuh rasa syukur. Dan begitu, ajaran Stukisme yang ia anut menjadi lebih dari sekadar filosofi. Itu adalah cara hidup yang membawa kedamaian di tengah dunia yang terus berubah.